Ar-Rasyid 187. Rasyid 78, Ar-Rasyid 87. Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Siap? Siap presiden tadi? Bukan dari neraka, dari surga tugasnya. Hanya ini akan saya serahkan untuk bekal jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan, dilansir dari barisan.co. Saat tausiah kebangsaan di pesantren Dunia Jagat Arsi, Anies mendapat jimat dan dukungan dari Abah Aos. Sosok Abah Aos sebut Anies Baswedan ibarat Imam Mahdi, punya kepintaran luar biasa. Bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan, Anies Rashid Baswedan melakukan lawatan kunjungan ke di pesantren Dunia Jagat Arsi, KOM. Nusaloka BSD, Tangerang Selatan, Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023. Baca pres Anies Baswedan menghadiri pengajian anti gempa, Manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah atau Abah Aos. Baca pres yang diusung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Nasdem ini juga memberikan tausiah kebangsaan di pesantren Dunia Jagat Arsi. Saat mengikuti acara pembacaan Manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di laman YouTube Jagat Arsi TV menyebut Anies Baswedan mendapatkan jimat dari Abah Aos. Pada laman Facebooknya Anies Baswedan tertulis keberpihakan dan kepeduliannya pada pesantren telah dia tunjukkan saat menjadi Gubernur DKI. Tak hanya dalam bentuk kebijakan, tapi juga intens berkomunikasi dengan ulama dan pengasuh pesantren. Insya Allah cara itu akan kami teruskan jika diberi kepercayaan untuk Republik ini. Gubernur DKI periode tahun 2017 sampai tahun 2022 itu menyebut pertemuan antara ulama dan umara atau pemimpin harus sering dilakukan. Pandangan negara terhadap pesantren harus dirubah. Bukan pesantren bersama ulama dan santrinya yang mengikuti arahan pemerintah, tapi pesantren harus menjadi kompas bagi negara. Kaum santri adalah yang paling taat pada agama, pada ulama, dan taat pada negara, tulisnya selain menyampaikan tausiah kebangsaan. Anies juga mendapat dukungan dari Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah atau Abah Aos dan seluruh keluarga besar pesantren peradaban Dunia Jagat Arsi. Abah Aos optimis Anies bisa mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mewujudkan bangsa yang maju peradabannya dan sejahtera masyarakatnya. Sementara itu, netizen @alizarlizar memberikan komentar tausiah kebangsaan di pesantren Dunia Jagat Arsi. Alhamdulillah dukungan rakyat sudah tak diragukan lagi. Lanjutkan Pak Anies Baswedan hingga menang. Selanjutnya dilansir dari katalogika.com, Abah Aos sebut Anies titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024. Abah Aos sebut Anies Baswedan titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024, imam yang sedang berjuang jadi presiden, ungkapnya. Sebagai titisan Imam Mahdi, kata Abah Aos Anies harus menang di Pilpres 2024. Haram kalau menolak Imam Mahdi, ujar dia. Abah Aos berdoa agar Anies sebagai titisan Imam Mahdi menang di Pilpres 2024, Abah sudah deklarasi Anies jadi presiden, ungkapnya. Musuh Imam Mahdi itu Dajjal, ujar Abah Aos, sebagai titisan, Anies harus menang Pilpres 2024, tegas dia. Anies titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024. Diungkap Abah Aos dalam ceramah di Masjid Agung Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 15 Juli tahun 2023. Karena itu, haram kalau umat tak dukung titisan Imam Mahdi.
Anies harus jadi presiden di Pilpres 2024, tegasnya. Aba Aos bernama lengkap Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, kelahiran Ciamis, buat geger. Sebut Anies titisan Imam Mahdi, punya musuh Dajjal. Aba Aos mengaku dapat kabar gembira seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 96. Surat Yusuf ayat 96 berbunyi, "Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub, lalu dia dapat melihat kembali." Surat ini, kata Abah Aos, ditujukan padanya. Surat ini untuk Abah Aos. Anies tidak tahu, tapi Abah tahu, ujarnya. Anies adalah titisan Imam Mahdi yang berjuang jadi presiden di Pilpres 2024, ucap Abah Aos penuh keyakinan. Selanjutnya dilansir dari wartakota.tribunnews.com. Sosok Abah Aos sebut Anies Baswedan ibarat Imam Mahdi, punya kepintaran luar biasa. Siapakah sebenarnya sosok Abah Aos yang sebut Anies Baswedan mengibaratkan seperti Imam Mahdi saat manakib Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul atau yang kerap disapa Abah Aos merupakan ulama kelahiran Panjalu, Kabupaten Ciamis. Abah Aos lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 1944, merupakan anak pertama dari pasangan Kiai Haji Ibrahim atau Mama Ibrahim dan Hajah Siti Muslihat. Pada usia 13 tahun beliau dikirim untuk belajar di pesantren Gegempalan yang pada saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Iskandar Zainal Arifin. Dengan kegigihan beliau dalam belajar membuatnya dapat dengan cepat menguasai berbagai macam cabang ilmu agama. Tak jarang beliau melewati santri senior karena kecepatan kemampuannya dalam menangkap curahan ilmu yang diberikan. Hanya dalam waktu 8 tahun karakter keulamaan Abah Aos sudah terbentuk yang membuat Kiai Haji Iskandar Zainal Arifin mengirim Abah Aos muda untuk melanjutkan pendidikan pesantrennya ke pesantren Cintawana Tasikmalaya asuhan Kiai Haji Ishak Farid yang terkenal akan keluasan ilmunya. Selepas pulang pesantren, Abah Aos menikah dengan Hajah Rosliani Hasnah. Bersamaan dengan itu mendirikan pesantren pada usia yang tergolong muda yakni 24 tahun yang diberi nama Pesantren Al-Islah yang kelak akan berubah nama menjadi Pesantren Sirna Rasa. Tahu soal gempa Turki, Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah atau TQN Suryalaya silsilah ke-38 Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul atau Abah Aos mengatakan, tanda-tanda gempa memang sudah ada, makanya pengajian rutin TQN Manakipan dikasih nama pengajian anti gempa. Kenapa dikasih nama pengajian anti gempa? Karena tanda-tanda gempa sudah terlihat, nampak, dan jelas, khususnya gempa di Indonesia dan gempa di dunia. Gak usah di negara lain, di negara kita saja. Jelas pangersa Abah Aos saat manakipan atau pengajian anti gema di Pondok Pesantren Sirna Rasa, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Jawa Barat. Rabu tanggal 1 Februari tahun 2022. Manakipan rutin itu dihadiri puluhan ribu orang dari pelosok Indonesia. Abah Aos kepada para ikhwan TQN Suryalaya selalu bilang bahwa manakipan adalah pengajian anti gempa. Perlu diketahui pengertian manakipan adalah manakipan berasal dari kata manakib, bahasa Arab, yang berarti biografi. Kemudian ditambah dengan akhiran an, bahasa Indonesia, menjadi manakipan yang berarti kegiatan pembacaan manakib biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Prediksi bakal terjadi gempa di dunia ini juga disampaikan secara tersirat saat manakipan internasional di Masjid Istiqlal Jakarta pada Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023. Secara langsung kepada murid-muridnya atau ikhwan juga Abah Aos selalu bilang manakipan adalah pengajian anti gempa.
Yang terbaru, Abah Aos juga memberi tugas petani anti gempa kepada TGB Muhammad Zainul Majdi, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Menurut Abah Aos, gempa bumi merupakan musibah yang sangat dahsyat dibanding musibah lainnya seperti banjir. Sudah banjir di mana-mana, kalau air turun dari langit masih bisa berteduh. Bisa menghindari banjir ke gedung-gedung, ke gunung, tapi kalau sudah air merembes dari bawah mau lari kemana? Kalau Nabi kita bukan rahmatan lil alamin sudah direndam negeri ini, katanya Kiai Budi Rahman Hakim, dosen UIN Syarif Hidayatullah kepada suara.tasikmalaya.com menjelaskan. Perkataan ulama sufi memang tidak bisa dianggap enteng, karena selalu mendekati kebenaran. Bukan meramal, tapi karena kesucian jiwanya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kejadian yang akan datang. Mengenai gempa bumi ini, Abah selalu mengatakan, manakiban yang isinya zikir, pengajian dan pembacaan mankibah Syekh Abdul Qadir adalah untuk menolak gempa, tandasnya. Tanda-tanda gempa bumi sudah mulai nampak, mulai dari gempa Cianjur. Dan yang terbaru gempa Turki dan Suriah. Bencana itu terus mengancam bisa jadi akan melanda Indonesia, sebut Anies seperti Imam Mahdi, diberitakan sebelumnya. Abah Aos mengibaratkan Anies Baswedan seperti Imam Mahdi saat manakib Syekh Abdul Qadir Jailani di Masjid Agung Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023. Beragam tanggapan pun disampaikan masyarakat soal video tersebut. Para pendukung Anies sepakat dengan pernyataan Abah Aos. Sedangkan sebagian lainnya menilai video tersebut hoaks. Video tersebut diedit sedemikian rupa, sehingga seakan-akan Abah Aos mendukung Anies dalam Pilpres 2024. Padahal senyatanya Abah Aos tengah menjelaskan soal Dajjal dan Imam Mahdi. Viralnya video Abah Aos pun ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Johnson Sitindaon. Sebagai pimpinan partai pendukung Anies dalam Pilpres 2024 itu, Johnson mengaku tidak mengerti soal Imam Mahdi, termasuk Anies yang digadang sebagai Imam Mahdi. Menurutnya, syarat seorang menjadi pemimpin harus didasarkan kepada ide dan gagasan serta mengerti persoalan dalam menghadapi tantangan bangsa di masa depan. Aduh ampun, aku gak ngerti-ngerti soal Imam Mahdi ya. Yang aku tahu melalui pemilu, kita mau milih pemimpin bangsa ini, tulis Johnson lewat status Twitternya @Johnson_JSP pada Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Syaratnya menurutku dia harus punya ide gagasan, pintar, ngerti persoalan yang akan dihadapi dan harus diselesaikan di bangsa kita yang sangat besar, komunal dan beragam ini jelasnya. Oleh karena itu, narasi-narasi tersebut diungkapkannya tidak perlu digaungkan untuk menguatkan tokoh-tokoh yang diusung. Untuk itu jikapun harus menilai seseorang pantas tidak jadi pemimpin, kita pakai parameter dunia sajalah, yang terukur, terlihat dan bisa dinilai. Tidak perlu pakai parameter langit, segalalah dengan berbagai istilah dan julukan yang aneh-aneh, ungkap Johnson. Titisan dewalah, titisan inilah dan lain-lain, titisan imam inilah, imam itulah dan lain-lain yang tidak bisa diverifikasi. Seperti tidak ada lagi saja yang bisa dijual dari kandidat yang kita dukung itu. Aku pribadi tidak setuju dan melarang hal-hal yang beginian, bebernya. Mengutip pernyataan Tan Malaka, Johnson mengungkapkan hal-hal klinik telah menjadi kekurangan bangsa Indonesia sejak lama. Hal-hal mistis itu katanya menjadi salah satu penghambat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kalau kata Datuk Tan Malaka dulu, percaya pada hal-hal beginilah salah satu penyakit di bangsa kita sejak dulu. Termasuk jadi penghambat Indonesia merdeka. Logika mistika, kalau kata Tan percaya pada hal-hal mistik. Secara gamblang Tan menyebut, bangsa kita ini sejak dulu percaya dengan berbagai macam tahayul, hantu, jin,
kesaktian gaib, batu keramat dan lain-lain. Segala hal yang berhubungan dengan mistik atau klinik, ungkap Johnson. Itu maka kemudian Tan tidak membatasi, merdeka, hanya dalam pengertian kita mengusir penjajah Belanda saja. Namun juga merdeka menyangkut logika berpikir pada warga bangsa ini. Sehingga tidak lahir lagi logika-logika irasional termasuk dalam hal memilih pemimpin, bebernya. Untuk itu mari dalam memilih pemimpin apalagi di era yang sudah sangat maju saat ini, kita jauhkanlah parameter-parameter yang gaib-gaib, tahayul dan lain-lain. Ukuran kita memilih pemimpin sekarang yang rasional-rasional sajalah yang bisa diukur, jelas Johnson. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.